Baiklah, kali ini kita akan membahas penyajian data dalam bentuk histogram dan poligon. Histogram dan poligon merupakan dua grafik yang menggambarkan tabel distribusi frekuensi. Histogram. Histogram adalah sajian tabel distribusi frekuensi yang memperlihatkan data hasil suatu pengukuran dan digambarkan dengan grafis batangan atau persegi panjang atau balok yang saling berhimpit. Untuk menyajikan data dalam bentuk histogram, terdapat 4 langkah. Yang pertama, hitunglah batas atas dan batas bawah setiap interval kelas yang berada dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Membuat sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar menyatakan interval kelas, dan sumbu tegak menyatakan frekuensi, atau sebaliknya. 3. Membuat skala dengan menggunakan batas-batas interval kelas. Dan yang terakhir, 4. Bentuk batang atau balok sesuai dengan batas interval kelas dan frekuensinya. Sisi-sisi dari setiap batang harus berdekatan dan berhimpit. Diketahui, hasil nilai matematika siswa kelas 12 disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi ini. Nah, ini tabelnya sama dengan soal yang dikerjakan di video sebelumnya. Tabel distribusi frekuensi inilah yang akan kita buat histogramnya. Nah, berdasarkan langkah-langkah yang telah dijelaskan sebelumnya, cara pertama untuk membuat histogram yaitu mencari batas atas dan batas bawah. Nah, ini kan datanya berupa bilangan bulat. Kalau datanya berupa bilangan bulat, untuk mencari batas bawah itu dikurang 0,5. Untuk mencari batas atas ditambah 0,5. Jadi, batas bawah yang pertama ini 40 dikurang 0,5. Jadi 39,5. Yang ini ditambah 0,5. Jadi 49,5. Kita cari terus batas atas dan batas bawahnya hingga interval kelas yang terakhir. Yang ini 49,5, 59,5, 59,5, 69,5, 69,5, 79,5, 79,5, 89,5, 89,5, 99,5. Rumus ini hanya berlaku kalau interval kelasnya datanya berupa bilangan bulat. Tapi kalau datanya berupa bilangan berkoma, misalnya 5,5 sampai 7,5. Nah, ini untuk mencari batas bawahnya bukan dikurang 0,5, tapi dikurang 0,05. Dan batas atasnya ditambah 0,05. Kemudian kalau misalnya datanya dua angka di belakang koma, contohnya 5,25 sampai 7,25. Nah, kalau datanya kayak ini, batas bawahnya itu cara mencarinya dikurang 0,005 dan batas atasnya ditambah 0,005 dan seterusnya. Setiap koma data itu bertambah, maka bertambah juga koma untuk mencari batas atas dan batas bawahnya. Selanjutnya yaitu kita membuat sumbu datar dan sumbu tegak. Di sini saya buat sumbu datarnya itu berisi data-data batas atas dan batas bawah. Untuk sumbu tegaknya yaitu frekuensinya. Nah, setelah itu
Di sumbu datar kita tuliskan batas atas dan batas bawah. Nah, dari tabel ini kita tahu kan bahwa angka-angka yang ada di batas atas dan batas bawah itu 39,5, 49,5, 59,5, 69,5, 79,5, 89,5, dan 99,5. Dan itu sudah saya tuliskan di sini. Nah, langkah terakhir yaitu kita buat balok atau batang diagramnya sesuai dengan batas atas dan batas bawah serta frekuensinya. Kita buat yang kelas pertama dulu ya, yaitu dari 40 sampai 49. Batas bawahnya 39,5 sampai 49,5 dengan frekuensinya 4. Berarti di sini kan, di 4 sini frekuensinya. Ini dari 39,5 sampai 49,5 dan frekuensinya 4. Ini untuk kelas yang pertama. Kita buat lagi kelas yang kedua. Dari 49,5 sampai 59,5 dan frekuensinya 6. Berarti di sini. Dari 49,5 sampai 59,5 dan frekuensinya 6. Untuk kelas ketiga, dari 59,5 sampai 69,5 dengan frekuensi 10. Berarti di sini. Dari 59,5 sampai 69,5. Frekuensinya 10. Nah, lanjutkan terus hingga kelas yang terakhir. Lagi di sini. Di sini. Nah, inilah histogram berdasarkan tabel distribusi frekuensi ini. Poligon. Poligon adalah diagram garis atau grafik garis yang menghubungkan nilai tengah pada tiap kelas dalam tabel distribusi frekuensi. Atau poligon juga dapat dikatakan sebagai garis yang menghubungkan titik tengah ujung batang histogram. Untuk menyajikan data dalam bentuk poligon, terdapat 5 langkah, yaitu yang pertama, hitunglah titik tengah setiap interval kelas yang berada dalam tabel distribusi frekuensi. 2. Membuat sumbu datar dan sumbu tegak. Sumbu datar menyatakan titik tengah interval kelas, dan sumbu tegak menyatakan frekuensi. 3. Membuat skala dengan menggunakan titik tengah interval kelas. 4. Hubungkan titik-titik tengah setiap interval kelas dengan garis, dan disesuaikan dengan frekuensinya. Yang terakhir, 5. Buat 2 garis lain yang menghubungkan titik tengah pada balok pertama dan terakhir, dengan titik tengah kelas yang paling ujung, di mana frekuensinya bernilai 0. Untuk contoh soal poligon, kita gunakan soal yang sama seperti contoh soal histogram tadi, yaitu diketahui hasil nilai matematika siswa kelas 12 yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, untuk membuat poligon, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu mencari titik tengah. Rumus titik tengah yaitu jumlah angka pada interval dibagi 2. Kita mulai dari kelas yang pertama, 40 sampai 49. Berarti 40 ditambah 49 dibagi 2. Sama dengan 89 dibagi
2 sama dengan 44,5. Kita buat di sini 44,5. Begitu juga dengan yang ini, kita share lagi 50 tambah 59 bagi 2 sama dengan 109 dibagi 2 sama dengan 54,5. Jadi di sini 54,5. Cari lagi untuk data-data yang terakhir. Ini saya langsung aja ya. 64,5, 74,5, 84,5, 94,5. Selanjutnya kita langsung membuat poligon. Nah, untuk membuat poligon itu ada dua cara. Yang pertama dengan bantuan histogram dan yang kedua itu secara langsung. Kita gunakan cara pertama dulu, yaitu dengan menggunakan bantuan histogram. Kita gunakan histogram yang telah kita buat tadi. Tapi kan tadi kalau di histogram di sumbu datar itu berisi nilai-nilai batas atas dan batas bawah. Tapi untuk di poligon, di sumbu datar itu, kita buat nilai-nilai titik tengah yang sudah kita cari tadi. 44,5 sampai 94,5. Nah, setelah itu, kita buat titik tengahnya di setiap puncak batang. Seperti ini. Ini kan 44,5. Frekuensinya 4 kan? Kita buat titik tengahnya. Di sini. Ini untuk yang kelas pertama. Kita buat lagi untuk yang kelas kedua. Tengahnya. Ini. Terus kita buat sampai nanti kelas yang terakhir. Nah, setelah dibuat titik tengahnya pada tiap puncak batang, sekarang kita buat poligonnya atau diagram garisnya. Diagram garisnya dimulai dari titik 0,0. Kemudian sambungkan garisnya ke sini, terus ke titik ini, titik ini, lalu ke bawah. Kenapa ke bawah? Karena di bawah ini frekuensinya 0. Jadi inilah poligon yang terbentuk berdasarkan tabel distribusi frekuensi ini. Itu baru cara yang pertama. Kita lanjut ke cara yang kedua. Cara kedua yaitu secara langsung. Nah, di sini kita tidak menggunakan bantuan histogram. Langkah-langkah yang pertama yaitu kita buat dulu sumbu datar dan sumbu tegaknya. Sumbu tegak itu berisi frekuensi dan sumbu datar itu berisi titik-titik tengahnya. Kemudian kita langsung buat titiknya. Ini titik tengahnya 44,5, frekuensinya 4. Jadi di sini. Ini titiknya. Terus 54,5 frekuensinya 6. Ini 64,5 frekuensinya 10. Terus lanjutkan hingga kelas yang terakhir. Nah, setelah dapat titik-titiknya, barulah kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Dimulai dari titik 0,0, terus kita sambung titik-titiknya dengan garis. Dan terakhir juga kembali ke sumbu datar, karena frekuensinya 0. Nah, inilah poligon yang dibuat dengan cara langsung.